Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken Gus asmanipun Bapak Kaswono dugi Nganjuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula dipun tepangaken kalih dina hak punika. Status kula kena dina hak punika samenika pun berumah tangga utawi menikah. Otomatis kula menikah punika secara syariat. Sing kula tangketaken napa kula kedah menikah secara hakikat. Ngaten Gus. Terus caranipun pripun? Kaping kalihipun ingkang kula tangketaken mengenai sejarahipun Ponpes Jaya Baru Gus. Kok asmane ngaten terus logone niku sing jelas wonten maknanipun. Mohon dipun jelasaken. Ngatur matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikah secara syariat itu ditemukannya suami dan istri, seorang laki terhadap seorang perempuan. Lah, sebelum nikah ada syarat-syaratnya pernikahan. Di antaranya jenengan ijab kabul. Ada suami, ada istri, calon suami, calon istri, juga ada wali. Ini syarat. Tapi sebelum terjadi pernikahan itu ada proses sebelumnya. Apa? Nador, khidbah, akdun nikah. Nador berarti jenengan iki saling lempar senyum. Tir podo irenge, sir podo senenge. Setelah itu podo cocoke khidbah, namanya melamar. Setelah melamar terjadilah akdun nikah. Wis iki syariat. Pertanyaannya, ketika saya nikah dulu saya belum tahu nikah hakikat, mengenal dinul tauhid itu setelah nikah, apakah saya harus nikah hakikat terhadap istri saya? Pun nikah hakikat itu apa sih? Bertemunya ruh terhadap Allah. Itulah nikah secara hakikat. Apakah Allah yang ada di diri kita maupun di diri istri? Sama. Nek dalam diri kita berarti lanang, diri istri berarti wedok. Allah itu banyak, tapi ahad. Suhudul wahda fil kasro. Keesaannya itu di dalam banyak. Dari pertanyaan apakah harus nikah secara hakikat? Wajib. Sebab maksud nikah secara hakikat adalah bertemunya imannya hati sampean hanya pada hidup. Caranya bagaimana? Buka dalam surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Muhammad, tidak ada paksaan bagi umatmu untuk mengikuti ajaranmu. Cara bahasa pribadi, nggak ada paksaan nikah secara hakikat. Mana yang dimaksud ajaran ini? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Betul-betul ajaran yang menjelaskan
tentang masalah jenengan itu meninggalkan belenggunya hawa nafsu untuk menuju terhadap pembebasan ruh dari hawa nafsu untuk jadi budaknya Allah, kekasih Allah. Arusdu minal ghoi, meninggalkan ajaran yang batil menuju ajaran yang hak, meninggalkan gelap menuju terang benerang. Caranya, wa may yakfur bitaghut, dan barang siapa tinggalkan iman selain Allah, wa yu'min billah, maka dia hanya beriman pada Allah. Tauhid ini bisa saya artikan sing sapa wonge ngersiki ning atine, di hatinya perkara selain ilahun wahid, maka jenengan akan bertemu ilahun wahid, Tuhan yang esa. Inilah nikah secara hakikat. Itu bisa jenengan lakukan ketemu urip di diri jenengan dan juga pada istri jenengan. Syaratnya jenengan kedah membawa kartu e-tol. Jenengan harus bisa membuka pintu musyahadah, pintu kewusulan, jomplangan niko, piye carane buka. Adzikru wa huwa adzikru bisiril asrar. Jenengan kudu memfungsikan dzikir sirul asrar. Itulah nanti yang akan bisa membuka dan menghilangkan tauhid, lalu terbukalah pintu itu, masuklah kau. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Dibuka pintu surga. Masalahnya sampean tol sampean ono pulsane. Pulsane sampean isi lewat ruhaniyah laku dzikir bendino yeniku. Ingat, masalah amal diterima lan gak diterima dening Allah, orientasinya atau barometer dibuka surat apa itu? Surat dendean kok itu. Mari Al-Baqarah Al-Maidah ayat 27. Potongan ayat itu 27, Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah ibadah yang diterima oleh Allah itu hanyalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah mingkol bin zahidin, hati yang condong bertemu Allah. Ngadep gustine, ora madhep makhluke. Nek kula tadi kan madhep nang wedhus, sebab kula blante wedhus. Amaliyah apapun, Pak. Jenengan mergawe. Dulu kita dipeseni bapak kita, ger nyambut gawe oh niatono ibadah ngingoni anak bojo. Tapi gak dijelasno carane ngibadah sing bener iku bagaimana. Akhirnya jenengan dikasih tahu sanepane. Engko nek ketemu gali kangkung. Ya iku nger, lah ngoten nggih. Mumet Pak kula. Kula niki diwenehi sanepan abah niku kon goleki susuane angin. Ya Allah, ketemu lesus. Kula anggap ya niku susuane kula aturna mboten ditaskeh, malah kula dijotos. Raimu dudu iku. Sinten gak bingung. Mbok ya omong ngono, iki le son, iki lho ngono ae kate. Kok gak gelem ngono sih? Mboten. Pokoke golek ana susuane angin. Ketika Pak, kula niki angon sapi. Nek daerah kula niku ketika angon sapi itu saweneng. Tak du sapi niku.
Lanang ambek lanang ditau-tau mbrikan. Ana lesus. Ya iki, bah kula pun seperap susuane angin. Nduk ndi? Di sawah mang ana lesus iku. Mboten kaken cangkem Pak kula dipongor kula. Ngerti dipongor? Dijowotos kula. Duduk iku. Lah terus nek duduk iku dudono sing ya apa? Mestine iki lho. Lah ngoten nggih. Cek sondok pena. Wong ngomongin kok aku nek dudono umurku dikurangi ya jare mbahmu. Iki rahasia. Dako ikul asror. Lembut-lembute ilmu makrifat Allah ojo dibuka. Ngono. Siapa yang berani membuka maka dia akan dioroti umuri. Jare kata makolahnya Imam Sayyidina Ali, satu karung ini ilmu yang kubuka di umum, saya akan dipenggal leherku. Ya wis babana, aku wis paham maksudnya kok dipenggal leher apa? Dihujat, dicaci dan lain sebagainya. Bahasa Jaya Baru, I know reckon you. Pun prai koreng jari wong Surabaya. Bah, kula wis mbelenger niku mulai tahun 2000 Pak, saya itu menyampaikan dinul haq sampai detik ini berarti berjalan sudah 24 tahun. Geluh kesah bahkan di penjara ya wis tahu. Ya wis biasa, iku wis resiko. Saya enggak seberapa Pak, bagaimana Rasulullah sampai dikejar-kejar nih, mau dibunuh kaum kafir Quraisy ya toh, Abu Jahal lewat Suraka itu. Akhirnya Allah merintahkan ayatnya untuk hijrah. Akhir beliau disebut kaum muhajirin, terus sinulung kaum ansor yaitu Madinah. Makanya napa sareane Kanjeng Nabi kuning Madinah, ora di Mekah. Padahal umumnya kota sana itu Saudi itu yang terkenal adalah Mekah karena kiblatnya orang sedunia Islam di Mekah. Tapi mengapa Rasulullah disarekno dikuburkan di Madinah? Karena Madinah itu kaum Ansor menolong Rasulullah. Di situ ada wong Nasrani barang dulu itu yang betul-betul mengikuti Injil dari Tuhannya. Belum ada perubahan, belum diubah. Yang kedua, berkenaan dengan pondok. Memang Pak, niki nek kula cerita kisah ada sejarah memang apa Okok Jaya Baru. Iku gak namanya bis. Kan ada bis Jaya Baru. Pun Pak, menawi diizinkan mboten napa-napa. Miftahul Ulum iku pemberiane Mbah Fakih Kediri. Iku pemberian asline iku mung Jaya Baru. Berhubung beliau iku nggih Mbah Yai kula, nggih kula tambahno. Nggih tambahno ya Miftahul Ulum. Miftahul Ulum mbukae pira-pira ngelmu. Isine ngelmu yaiku jaya ambek baru. Jaya iku apa? Jaya iku sifate Allah. Gusti Allah tahu kalah mboten? Selalu jaya. Itulah ilmu kebenaran yang tidak bisa dibantah dengan bantahan apapun. Itulah dinul haq, ai dinut tauhid. Ilahun wahid, ini siapapun nggak bisa bantah, nggak bisa. Kebenaran wahid esa itu nggak bisa dibantah, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Di dunia ada yang bantah, tetap nggak bisa. Sebab kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jikalau kebenaran itu sudah datang dalam hatimu, maka yang tadinya kita menganggap benar, oh ternyata isi salah. Aku biyen salat gedung-gedung terus eling wedhus, prasaku wis bener lho ya.
Tapi berhubung saya sudah mengerti hakikatnya, hafidu ala sholawah was sholatil wusta, ternyata sholatku dulu belum benar. Karena hatiku masih menghadap selain Allah. Baru sadar, Pak. Kalau kita selama ini dolim, karena kita sudah menerima la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dolimin. Sadar kalau kita dolim. Itulah jaya ilmu yang khusus membahas dinul haq. Terus baru iki sifatnya makhluk. Sifatnya makhluk. Di mana ada baru, mesti ada yang lawas. Baru ki sifatnya menungso, berarti kula kudu bahas ilmu syariat. Makanya saya memakai sistem wasilun, di mana sistem mengarahkan dinul haq di tengah-tengah hukum syariat. Tapi saya kembalikan. Silahkan yang memakai sistem wasilun, silahkan yang memakai sistem majedubun. Artinya dinul haq itu bisa diamalkan seperti Kanjeng Nabi di tengah-tengah hukum syariat. Hukum akhlak ilahiyah bisa diterapkan di tengah-tengah akhlak istimaiyah. Atau hukum hakikat makrifat diamalkan di tengah-tengah hukum syariat. Ada keterangannya di dalam kitab Hikam 117 kalau enggak salah makolanya seiblu atau ilah dawuh. Gusti Allah iku sok kadang terkadang nutupi sataron khususiyata kuwaliane hambane. Ditutupi dengan apa? Ditutupi dengan sifat-sifat yang bersifatkan basariah. Dengan perilaku syariat. Pada umumnya manusia. Sehingga orang lain tidak tahu kalau itu waline Gusti Allah. Dia kadang-kadang jadi petani, jadi pedagang. Sholat wajib, ya dilakoni syariatnya. Ditutupi dengan itu. Sehingga orang lain tidak tahu kalau itu kekasih Allah. Kecuali Sultan Aulia atau kekasih Allah yang disebut sebagai wali kutub. Kecuali nah iki gampang tiliane. Bapak Ibu hadirin, jadi aku harus menyampaikan yang di depan adalah jaya ilmu yang khusus berkenaan dengan urip dengan Allah tentang masalah ilahun wahid. Inilah ilmu tauhid yang bersumber la ilaha illa anta supaya bisa naik illa ana. Cara gampangane ngomong salat sampean ben khusyuk lho ngoten lho. Jadi ibadah yang betul-betul diterima oleh Allah. Urusan diterima gak diterima terserah. Kok umpama saya tidak memakai jaya baru, mohon maaf ya. Sistem wasilun, ya gak mungkin nyampe di sini. Gak mungkin saya sampai meluaskan dinul haq itu di seluruh daerah, gak mungkin. Karena apa? Sebelum saya menyampaikan itu, kok ya saya memakai sistem selain wasilun, ya sudah diganjal ambek muing, gak boleh. Sistem majedubun misalkan ya, gak boleh. Gak boleh. Berhubung wasilun akhirnya bisa diterima khayala yang makomnya diam iku yo mengtitik gak semuanya, tapi lama-lama akan membuka pintu dada umat kita.
Jadi itulah maksud jaya baru. Jayane dideleh ngarep sebab sing teko iku luwih dhisik dulur tuwek katimbang dulur enom. Dadi ngelmu sing paling tuwek itu ya ilmu kepengeranan. Itulah ilmu kaweruh. Nek wong Jawa biyen ilmu tuwek. Ilmu sing berkenaan ambek roh sebab tekone luwih dhisik roh katimbang jasad. Lho ngoten niku. Pun jam pinten nih? Jam 11 kurang sedidik. Tasik wonten niki?